Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Sergiadi, NIM 20030645 dari Peternakan 2020. Di sini saya akan praktikum produksi ternak unggas, yaitu mengenai anatomi dan fisiologi ternak dari ayam kampung betina. Di sini saya akan menjelaskan sistematika dari ayam kampung betina. Yang pertama itu pilumnya itu chordata, subpilumnya itu vertebrata, kelasnya itu Aves, terus ordonya itu Galliformis, subordonya itu Galli, terus familinya itu Pacinidae, subfamilinya itu Pacinidae, tribusnya itu Pasianina, genusnya itu Gallus, dan spesies dari ayam kampung betina ini yaitu Gallus domestica. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari anatomi eksternal ayam kampung betina atau Gallus domestica. Yang pertama itu terdapat caput. Di dalam caput ini terdapat rostrum atau paru yang terdiri atas maksila atau rahang atas dan mandibula itu rahang bawah. Rahang atas dan rahang bawah ini tersusun atau dilapisi oleh zat-zat tanduk. Selanjutnya itu terdapat cavum oris yang di dalamnya itu terdapat nares posteriores, yaitu penghubung antara rongga mulut dan rongga hidung. Selanjutnya itu terdapat nostril atau lubang hidung yang berjumlah sepasang, dan terdapat organum visus yaitu mata yang dilapisi oleh bulu-bulu yang mempunyai dua kelopak mata yang bisa digerakkan. Selanjutnya terdapat cervix atau leher yang panjangnya itu fleksibel dan fungsinya itu menghubungkan antara caput dan trunkus. Selanjutnya itu trunkus. Trunkus itu dilapisi oleh bulu-bulu banyak, dan dalam trunkus ini terdapat ekstremitas posterior dan ekstremitas anterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bulu-bulu dari ternak unggas. Yang pertama itu ada bulu plumae. Dalam plumae ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada kuil ini adalah pangkal bulu. Selanjutnya ada racis. Racis ini adalah lanjutan dari pangkal bulu tadi atau kuil, dan dia tidak berongga, dan juga dia sebagai penyokong dari vexillum. Nah, yang ketiga itu ada bagian vexillum. Vexillum ini adalah bulu antara kanan dan kiri dari racis tersebut. Dan vexillum itu terbagi 2, yaitu barbule distal. Barbule distal itu adalah dia yang menuju pangkal, dan yang kedua itu ada barbule proximat, yaitu dia di ujung pangkal. Selanjutnya ada bulu plumulae. Bulu plumulae ini terdapat pada ternak unggas yang biasanya masih berumur bawah, dan juga terdapat pada ternak yang mengeram. Dan selanjutnya ada bulu filoplumae. Bulu filoplumae ini biasa terdapat pada bagian kaudal atau ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian bulu berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada tetrices. Tetrices itu adalah bagian bulu yang menutupi daerah badan. Nah, selanjutnya itu ada retrices. Retrices itu adalah bagian bulu yang menutupi daerah pangkal ekor. Nah, selanjutnya ada remiges. Remiges itu adalah bulu yang terletak pada sayap. Remiges itu terbagi juga 3, yaitu ada remiges primary, remiges secondary, dan remiges tertier. Nah, selanjutnya itu ada parapterum. Parapterum itu adalah daerah bulu yang terdapat di dalam bahu. Nah, selanjutnya ada juga alula, yaitu bulu yang terdapat pada di daerah digiti sini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas anterior. Yang pertama itu ada humerus atau tulang lengan atas. Selanjutnya ada radius. Radius ini adalah tulang pengumpil. Selanjutnya ada ulna. Ulna ini terletak di bawah radius atau tulang hasta. Selanjutnya itu ada ossa carpalia, yaitu tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada carpometacarpus. Carpometacarpus ini adalah tulang telapak tangan. Dan selanjutnya itu ada digiti. Digiti ini berjumlah 3 buah.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior. Yang pertama itu ada os femur. Os femur ini ada tulang paha yang panjang. Selanjutnya itu ada patella. Patella ini lutut kecil yang terletak di antar femur dan aorus. Selanjutnya ada tibiotarsus. Tibiotarsus ini tibiotarsus. Selanjutnya ada fibula. Fibula ini terletak di belakang tibiotarsus. Selanjutnya ada tarsometatarsus. Ini adalah pergelangan kaki yang letaknya itu menonjol. Selanjutnya itu ada phalanges yang terdiri dari 4 buah. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagian topografi dari ayam kampung betina atau Gallus domestica. Yang pertama itu terdapat trakea, setelah itu terdapat crop atau tengbolok, selanjutnya terdapat cor atau jantung, dan selanjutnya terdapat pulmo atau paru-paru yang terletak di antara kanan dan kiri. Selanjutnya ada hepar atau hati, selanjutnya ada vesica velea yaitu empedu, selanjutnya ada gizat atau lambung, dan ada intestinum tenue itu usus halus, dan intestinum grassum itu usus besar, dan yang terakhir itu cloaca atau anus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan atau sistem digesti pada ternak unggas. Yang pertama itu makanan masuk ke dalam cavum oris. Di dalam cavum oris ini terjadi pencernaan makanan. Pertama kali itu pencernaan karbohidrat. Dikarenakan terdapat enzim alfa amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Dan dalam cavum oris ini terdapat kelenjar salipa yang fungsinya itu untuk membantu penelanan ke esofagus. Selanjutnya itu ke esophagus. Esophagus ini terdapat gerakan peristaltik yang dapat membantu pendorongan makanan ke crop. Di dalam crop ini terjadi penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya makanan masuk ke ventriculus. Ventriculus terbagi dua, yaitu ada proventriculus dan gizat. Selanjutnya makanan masuk ke proventriculus, di mana proventriculus terjadi pencernaan makanan secara enzimatis. Di sini terjadi pencernaan protein pertama kali dengan enzim peptida dan ACL yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya makanan masuk ke gizat. Di sini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis, di mana makanan dihaluskan dan dibantu oleh grit atau kristal putih, yang mana grit ini sebagai sumber kalsium. Selanjutnya masuk ke intestinum tenue. Di intestinum tenue ini terjadi pemecahan lemak yang dibantu oleh pankreas yang berfungsi sebagai penghasil lipase. Pankreas ini melekat pada duodenum. Intestinum tenue ini terbagi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya makanan masuk ke intestinum grassum. Di intestinum grassum ini terdiri atas 3. Yang pertama itu seka. Di seka ini fungsinya belum diketahui. Terus masuk ke rektum. Di rektum ini adalah berfungsi sebagai penyerapan air dalam jumlah sedikit. Selanjutnya masuk ke kloaka. Kloaka ini sebagai pencernaan akhir, yaitu sebagai pembuangan sekreta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi atau sistem pernapasan pada ternak unggas. Yang pertama itu udara masuk ke nares anteriores, setelah masuk ke nares anteriores masuk ke laring sebagai itu masuk ke trakea. Setelah masuk ke trakea masuk ke percabangan bronchiolus. Percabangan bronchiolus setelah masuk ke percabangan bronchiolus masuk ke pulmo. Pulmo itu terbagi 2, yaitu pulmo dexter yaitu pulmo kanan dan pulmo sinister pulmo kiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada ternak unggas. Sistem sirkulasi terjadi pada cor atau jantung. Sistem sirkulasi terbagi 4, yaitu ada anterium dexter sebelah kanan atas, anterium sinister sebelah kiri atas, ventricle dexter sebelah kanan bawah, dan ventricle sinister sebelah kiri bawah. Adapun saluran yang memompa masuk darah ke jantung disebut aorta. Ini aorta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem hiposum atau sistem susunan saraf pusat. Pertama ada cerebellum atau otak besar sebagai pengatur aktivitas yang berkaitan dengan intelijensi, kesadaran, dan pertimbangan. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil berfungsi untuk pengaturan keseimbangan Gallus domestica. Contohnya itu saat keseimbangan saat terbang. Selanjutnya ada medulla oblongata berfungsi mengatur influx yang berkaitan
yang datang dari medula spinalis menuju otak. Contohnya itu pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Selanjutnya ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ-organ tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam betina, yaitu satu ovarium dan satu oviduk. Ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid, seksual gametogenesis, perkembangan serta pemasakan kuning telur atau kulit folikel. Nah, bentuk ovarium ini seperti buah anggur. Nah, ini. Selanjutnya ada oviduk. Terbagi atas 5 bagian: infunibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Infunibulum berfungsi menangkap sel telur yang diovulasikan sehingga sel telur masuk ke tuba Fallopi. Selanjutnya magnum berfungsi sebagai proses perkembangan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Selanjutnya isthmus berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Uterus, pembentukan telur mendapatkan kerabang yang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Selanjutnya vagina sebagai penyumbat pori-pori kerabang sehingga datangnya bakteri dapat dicegah. Nah, yang terakhir itu ada kloaka atau ven. Selanjutnya ada organ tambahan yang lainnya, yaitu ada hepar yang fungsinya sebagai tempat metabolisme karbohidrat, protein, dan asam lemak. Selanjutnya mengubah makromolekul nutrien menjadi mikromolekul nutrien pakan. Demikianlah hasil dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.